saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang audit. Yaitu yang pertama, jelaskan ciri-ciri umum kegiatan yang membentuk definisi auditing. Yaitu beberapa ciri-ciri penting yang ada dalam definisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, suatu proses sistematis merupakan serangkaian langkah atau prosedur yang logis, struktur, dan terorganisir. B. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, berarti memeriksa dasar asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut tanpa memihak dan berprasangka, baik untuk atau terhadap per orang atau entitas yang membuat asersi tersebut. Yang kedua atau yang ketiga, C. Asersi tentang kegiatan peristiwa ekonomi merupakan representasi yang dibuat oleh perorangan atau entitas. Asersi untuk merupakan subjek pokok auditing. Asersi meliputi informasi yang dimuat dalam laporan keuangan, laporan operasi intern, dan surat pemberitahuan pajak. Kemudian D. Derajat kesesuaian menunjukkan pada kedekatan di mana asersi dapat diidentifikasikan dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ekspresi kesesuaian ini dapat memberi kuantitas, seperti jumlah kekurangan, dana kas kecil, atau dapat juga berbentuk kualitatif, seperti kewajaran atau keabsahan laporan keuangan. Kemudian E. Kriteria yang telah ditetapkan adalah standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan. Kriteria dapat berubah berupa peraturan-peraturan spesifik yang dibuat oleh badan legislatif, anggaran, atau ukuran kinerja lainnya yang ditetapkan oleh manajemen generally accepted. Kemudian F, yaitu penyampaian hasil diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukkan derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian G, pihak yang berkepentingan adalah mereka yang menggunakan atau mengandalkan temuan-temuan auditor dalam lingkungan bisnis. Mereka adalah para pemegang saham, manajemen, kreditor, kantor pemerintah, dan masyarakat luas. Sedangkan definisi menurut Auditing Practices Committee atau APC dapat disimpulkan menjadi tiga elemen. Elemen fundamental adalah yaitu seorang auditor harus independen. Yang pertama, auditor bekerja mengumpulkan bukti-bukti mendukung pendapatnya. Yang kedua, hasil pekerjaan auditor adalah laporan report. Kemudian nomor 2, jelaskan jasa-jasa yang dilakukan kantor CPA, yaitu dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi merupakan jasa penjamin yang diberikan oleh KAP dengan menerbitkan suatu laporan tertulis mengenai pertimbangan mereka sebagai pihak yang independen dan kompeten mengenai suatu penyataan atau permasalahan. Contoh, audit. Audit merupakan jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk menilai seberapa wajar atau seberapa layak penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh klien dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian review. Review merupakan jasa penilaian atas pembukuan dan catatan klien berdasarkan hasil dan analisis tes. Prosedur analitis tersebut seperti perbandingan terhadap pembukuan dan pencatatan tahun-tahun sebelumnya, serta perhitungan rasio-rasio keuangan tertentu. Kompilasi. Kompilasi adalah jasa yang diberikan oleh akuntan yang terbatas pada penyajian laporan keuangan beserta catatan kas atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dengan diawali oleh adanya engagement letter antara akuntan dan manajemen atau pemilik suatu perusahaan. Kemudian jasa non-atestasi merupakan jasa yang dimana sang akuntansi publik tidak memberikan opini ringkasan mengenai temuan keyakinan negatif ataupun bentuk lain dari opini pribadi. Intern audit. Intern audit adalah penilaian independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Kemudian desain internal control, yaitu desain internal control adalah jasa yang diberikan oleh akuntansi publik untuk menyusun sistem, peraturan, prosedur, dan praktik yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendeteksi atau menghindari kesalahan yang disengaja maupun tidak. Kemudian perpajakan. Jasa perpajakan merupakan jasa berkaitan dengan pajak, yaitu konsultasi, perencanaan pajak, penghitungan, penyetoran, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nomor 3. Sebutkan 10 standar auditing yang berlaku umum.
Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia terdiri atas 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu 1. Standar umum. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. Kemudian B. Audit harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam suatu hal yang berhubungan dengan audit. C. Audit harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dari menyusun laporan. 2. Standar pekerjaan lapangan. 1. Audit harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua sistem sebagaimana mestinya. Kemudian 2. Auditor harus mempunyai pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal untuk menilai risiko salah satu yang signifikan dalam laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat yang menyangkut laporan keuangan yang diaudit. Kemudian 3. Standar pelaporan. A. Audit harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. B. Auditor harus mengidentifikasikan dalam laporan auditor mengenai keadaan di mana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, maka auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor. D. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan suatu pendapat secara keseluruhan, maka auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasari dalam laporan auditor. Kemudian pertanyaan yang keempat, jelaskan kode etik dari seorang akuntansi publik. Yaitu yang pertama, integritas. Dalam pekerjaan akuntansi, setiap anggota diharapkan memiliki integritas yang tinggi. Integritas di sini menuntut setiap para akuntansi harus jujur dan terus terang terhadap apa saja yang dikerjakan. Integritas sangat penting karena jika tidak bertindak dengan integritas, berarti jika memastikan bahwa setiap keputusan dibuat untuk berdasarkan prinsip etika dan moral yang menyeluruh. Teknis. Dalam standar teknis ini, diharapkan setiap akuntan jika melakukan kegiatan diharuskan untuk mengikuti standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahliannya. 3. Perilaku profesional. Dalam etika ini, seorang akuntan harus berperilaku secara konsisten dan profesional dengan tetap mempertahankan reputasi profesi yang baik, dan seorang akuntan harus menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi tersebut. 4. Tanggung jawab profesi. Di dalam kode etik ini, para akuntan dalam mereka melaksanakan tanggung jawab sebagai profesional, mereka harus senantiasa dan tetap menggunakan pertimbangan moral. Dengan mereka menggunakan pertimbangan moral, mereka dapat mencerminkan bagaimana mereka berperilaku dalam masyarakat. Kemudian yang kelima, kepentingan publik. Dalam kode etik ini, para akuntan wajib bertindak dalam tetap menunjukkan profesionalisme. Kemudian yang keenam, kerahasiaan. Akuntan adalah sebuah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya para akuntan harus mampu memegang prinsip kerahasiaan. Kemudian yang ketujuh, objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari segala konflik kepentingan dalam memenuhi kewajiban profesionalnya. Kemudian yang kedelapan, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam kode etik ini, kompetensi itu adalah salah satu menjamin mutu dan kualitas layanan dan seorang profesional di bidang jasa. Prinsip kompetensi dan keahlian profesional mengharuskan setiap para akuntansi untuk memelihara pengetahuan. Kemudian, bertindak tekun dan cermat. Pertanyaan terakhir, jelaskan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan resiko audit. Yaitu, berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika audit mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Kemudian 2, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan risiko audit. Jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, maka auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. A. Menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. B. Menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. C. Menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersamaan. Demikian jawaban yang telah saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.